Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun jalan hidup kita dari waktu ke waktu. Dari Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Saudara-saudara, pengalaman dari Raja Daud maupun pengalaman dari Rasul Paulus itu mirip-mirip saja tentang bahaya yang selalu mengancam. Hampir sama. Artinya saudara-saudara, bisa kita simpulkan pengalaman dari setiap orang, termasuk orang percaya, anak-anak Tuhan, menghadapi bahaya itu kurang lebih sama. Daud berkata kepada Yonatan, "Tinggal selangkah saja aku dari maut." Artinya begitu dekat dengan maut. Dan Rasul Paulus berkata, begitu banyak bahaya. Bahaya di kota, bahaya di padang, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu, bahaya dari saudara-saudara yang di dalam. Begitu banyak bahaya. Tetapi Daud berkata, "Aku tidak takut terhadap bahaya karena satu alasan, sebab Tuhan beserta." Saudara-saudara, betapa penting arti, betapa besar makna penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Musa, dia menyadari betapa vitalnya, betapa utamanya, betapa pentingnya penyertaan Tuhan lebih dari apapun juga. Dalam kitab Keluaran pasal 33, ketika bangsa Israel telah menyembah dewa, menyembah patung lembu emas, lalu Tuhan berkata, "Musa, silahkan engkau tuntun bangsa ini ke tanah Kanaan. Aku akan mengutus malaikat menyertai kamu. Tetapi aku sendiri tidak lagi akan bersama dengan kamu, tidak lagi berjalan bersama dengan kamu." Tetapi apa kata Musa? Mari kita membaca saudara-saudara dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. "Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, 'Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?'" Saudara-saudara, Musa mengetahui betul, menyadari betul betapa vitalnya, betapa utamanya, betapa pentingnya kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan lebih dari apapun juga. Sekalipun Tuhan menawarkan malaikat-malaikat berjalan bersama dengan mereka, tapi Musa berkata, "Kalau bukan Tuhan sendiri yang berjalan, kami tidak mau berjalan." Saudara-saudara, dosa menyebabkan Tuhan tidak mau berjalan bersama dengan orang Israel. Kepada Raja Saul, ketika berulang kali Raja Saul melakukan dosa pelanggaran, melanggar firman Tuhan, maka Alkitab berkata, roh Tuhan undur dari Raja Saul. Kita melihat di dalam kitab Samuel, saudara-saudara, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 14, "Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat." Lalu kemudian dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 juga dikatakan, saudara-saudara, bagaimana Saul kemudian menjadi begitu takut kepada Daud. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 12, "Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur." Jadi saudara-saudara, dosa menyebabkan Tuhan mundur dari kehidupan satu bangsa. Dosa menyebabkan Tuhan tidak lagi menyertai perjalanan kehidupan seseorang. Saudara-saudara, betapa penting kita menyadari hal ini. Jangan kita anggap remeh. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat, kita melihat saudara-saudara
Efesus pasal 4 ayat yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dosa menyebabkan Roh Kudus berduka cita. Dosa menyebabkan Allah tidak lagi menyertai perjalanan hidup kita. Bahkan dalam kitab Nabi Yesaya, saudara-saudara, Yesaya pasal 63 ayat 10, Roh Allah, Roh Tuhan yang tadinya sebagai penolong, sebagai sahabat, sebagai pembela kita, itu bisa berubah menjadi musuh kita ketika kita terus-menerus mendukakan hatinya. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu begitu penting dalam hidup kita. Daud dalam kitab Mazmur pasal 51, ketika dia jatuh ke dalam dosa dan dia menyadari betul Roh Tuhan itu hampir meninggalkan dia, tetapi dalam doa penyesalannya dia berkata, tahirkanlah hatiku ya Allah, jangan membuang aku dari hadapan-Mu, jangan mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudara-saudara, kita perlu setiap waktu merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa. Apabila kita menyadari kita telah berbuat dosa, berbuat sesuatu yang salah, mendukakan Roh Kudus-Nya, baiklah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa mohon ampun, mengakui segala dosa kita, dan mohon kembali penyertaan-Nya dalam hidup kita. Saudara, janji Tuhan ya dan amin. Yesus berkata di dalam kitab Injil Matius pasal 28, sebelum dia naik ke sorga, pergi beritakan Injil ke segala makhluk, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Jadi saudara-saudara, janji Tuhan tegas kepada kita, ya dan amin, pasti. Aku menyertai kamu senantiasa, kapanpun, dimanapun kita, saudara-saudara, Tuhan selalu menyertai kita. Yang penting, jangan kita mendukakan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Jangan kita mendukakan Roh Kudus-Nya, tapi biarlah kita mentaati Dia senantiasa, dan kita akan merasakan tuntunannya. Bahaya itu, ancaman itu, satu waktu mungkin kita akan hadapi. Ketakutan satu waktu mungkin akan terjadi di sekitar kita. Tetapi ini pengalaman dari Raja Daud, aku tidak takut bahaya karena Engkau beserta. Ketika Tuhan menyertai kita, Dialah yang akan menghancurkan setiap bahaya apapun yang datang mengancam kita, sehingga kita terus mengalami damai sejahtera bersama dengan Dia. Amin. Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya.